Selamat datang di channel Trading for Better Life. Di video ini saya kembali akan menganalisa saham-saham yang telah teman-teman request pada postingan Instagram Trading for Better Life. Terima kasih atas like dan komentar yang telah diberikan. Semoga analisa yang telah dibuat ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham itu dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Silakan baca syarat dan ketentuan yang berlaku agar komentar yang teman-teman berikan masuk dalam pertimbangan untuk dianalisa. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham yang bisa membantu teman-teman mendapatkan profit yang konsisten di bursa saham. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham Mayora. Saham Mayora pada perdagangan hari Jumat kemarin ditutup naik 2% lebih ke harga 2.480. Bisa kita lihat di grafik, secara tren saat ini saham Mayora masih bergerak sideways dan masih berada di atas support di EMA 50 dan 150. Untuk garis EMA 50-nya saat ini berada di sekitar harga 2.330 dan support kuat di EMA 150 berada di sekitar harga 2210. Jadi walaupun ISG kemarin turun sangat dalam, secara tren Mayora masih aman karena masih bergerak sideways dan masih bertahan kuat di atas daerah supportnya. Untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini juga masih bergerak sideways. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan 2% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar malah melakukan distribusi pada kenaikan ini. Dan asing hari Jumat kemarin itu juga terlihat masih melakukan distribusi. Jadi dari data yang kita dapat saya melihat saham Mayora dalam 1 minggu ke depan masih akan bergerak sideways. Dengan resisten jika kita lihat berada di sekitar harga 2.600. Minggu lalu Mayora terlihat masih gagal break dari resisten ini. Setelah mendekati harga 2.600 jika kita lihat saham Mayora mulai turun, tetapi saat menyentuh garis EMA 50 masih berhasil rebound. Jadi dalam 1 minggu ke depan masih akan bergerak dalam range harga 2.300 sampai 2.600. Jadi masih akan bergerak sideways. Dan selama bandar masih belum terlihat melakukan akumulasi dalam jumlah besar, Mayora sepertinya masih akan sulit untuk naik menembus resisten harga 2.600. Jadi untuk teman-teman yang ingin membeli saham ini, sebaiknya tunggu kembali di daerah support di EMA 50 karena Mayora masih ada peluang untuk turun kembali menyentuh daerah support ini. Dan selama masih bertahan di atas daerah support kuat di EMA 150, saham Mayora masih sangat layak untuk di hold. Selanjutnya saya menganalisa saham Adro. Saham Adro pada perdagangan hari Jumat kemarin ditutup naik 5% lebih ke harga 1.180. Bisa kita lihat di grafik, saham Adro juga masih bertahan di atas support kuatnya di EMA 150 yang saat ini berada di sekitar harga 1.125. Dan untuk resistennya jika kita lihat saat ini masih berada di harga 1.250. Dan saat ini Adro juga masih bergerak sideways. Jadi setiap kali menyentuh daerah support di EMA 50 dan 150, Adro masih selalu berhasil rebound. Dan saat ini garis EMA 50 dan 150 sudah berdekatan. Garis MACD bisa kita lihat saat ini juga masih bergerak sideways. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan tinggi hari Jumat kemarin. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar melakukan akumulasi dalam jumlah besar. Jadi harganya naik tinggi, bandar juga ikutan masuk melakukan akumulasi. Dan dari data pergerakan asing terlihat asing melakukan sedikit akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat melihat Adro dalam 1 minggu ke depan juga masih akan bergerak sideways dan berpeluang untuk naik menyentuh atau melewati resisten di harga 1.250. Jadi karena kenaikan ini disertai adanya akumulasi, berarti Adro saat ini mempunyai kekuatan untuk berusaha break dari resisten ini. Apalagi dalam 1 minggu ke depan, teman-teman bisa melihat Adro masih terus dilakukan akumulasi. Jadi dalam 1 minggu ke depan apabila Adro
terlihat masih terus naik disertai adanya akumulasi, maka peluang untuk break dari harga 1250 masih sangat besar dan berpeluang untuk naik menuju target berikutnya di harga 1300. Dan untuk teman-teman yang baru mau membeli saham Adro, teman-teman bisa tunggu di sekitar harga 1120 sampai 1150. Jadi masih bisa tunggu di sekitar daerah situ. Dan untuk yang mau investasi, menurut saya selama masih bertahan di atas harga 1000, saham Adro masih sangat layak untuk di hold. Jadi selama Adro tidak turun di bawah harga 1000, teman-teman masih bisa hold, atau apabila mau average down masih bisa. Karena untuk jangka menengah atau jangka panjang menurut saya perusahaan ini masih sangat bagus. Berikutnya saya akan menganalisa saham Cepin. Saham Cepin pada perdagangan hari Jumat kemarin ditutup naik 5% lebih ke harga 5.900. Bisa kita lihat di grafik. Saat ini Cepin masih berada di atas garis EMA 150 yang merupakan support saat ini di sekitar harga 5.820. Secara tren jika kita lihat Cepin saat ini masih bergerak sideways. Hari Kamis kemarin Cepin memang sempat turun 6% lebih dan berada di bawah garis EMA 150 ini. Dan selalu saya jelaskan ke teman-teman, selama candle masih belum berada melewatin garis support atau resisten, kita tetap harus menunggu konfirmasi pada keesokan harinya. Jadi pada hari Kamis ini sebagai contohnya sudah turun menembus daerah support, tetapi candle masih berada dalam garis, kita nggak bisa bilang oh ini support telah terlewati. Besoknya bisa aja melanjutkan penurunan. Buktinya masih balik kembali di atas garis supportnya. Jadi kita selama candle masih belum di luar garisnya, kita belum bisa mendapatkan konfirmasi. Dan garis MACD bisa kita lihat saat ini masih mengarah ke bawah. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan 5% lebih ini. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar malah melakukan distribusi pada kenaikan tinggi ini. Dan asing juga terlihat masih terus melakukan distribusi pada saham Cepin. Jadi dari data yang kita dapat, melihat Cepin dalam 1 minggu ke depan masih akan bergerak sideways dan berpeluang untuk naik menuju target terdekat di sekitar harga 6.170. Dan teman-teman harus hati-hati apabila saat menyentuh harga ini Cepin mulai turun kembali. Karena kenaikan 5% ini malah disertai adanya distribusi. Jadi bisa saja kenaikan ini hanya akan berlangsung sementara. Apalagi dalam 1 minggu ke depan ternyata Cepin masih terus dilakukan distribusi oleh bandar. Jadi apabila terus dilakukan distribusi, peluang untuk terus turun makin besar. Jadi teman-teman hari Jumat kemarin berhasil membeli saham Cepin di harga bawah, pertimbangkan untuk take profit apabila Cepin gagal naik melewati harga 6.160-an atau 6.170. Dan apabila memang ingin investasi selama masih bertahan di atas support di EMA 150 ini di 5.820-an, saham Cepin masih bisa di hold. Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham Breeze. Saham Breeze pada perdagangan hari Jumat kemarin ditutup naik 1% lebih ke harga 860. Bisa kita lihat di grafik, saat ini Breeze mulai bergerak sideways. Dan dalam 1 minggu terakhir ini mulai terlihat tanda-tanda penurunan. Jadi dari 2 bulan terakhir ini Breeze memang mulai bergerak sangat uptrend. Dari sekitar harga 300-an sempat naik menyentuh harga 1000 yang merupakan resisten saat ini. Setelah menyentuh harga 1000, jika kita lihat Breeze sudah mulai melemah kekuatannya dan mulai bergerak turun. Dan saat ini Breeze masih bertahan di atas support di harga 800. Jadi setelah gagal break, Breeze mulai bergerak sideways. Garis MACD jika kita lihat saat ini telah berpotongan dan mengarah ke bawah. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan 1% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar melakukan distribusi dalam jumlah yang sangat besar. Sedangkan asing menariknya masih terus melakukan akumulasi pada saham ini. Jadi dari awal September jika kita lihat asing terus masuk melakukan akumulasi pada saham ini. Tapi ada satu yang menarik dari saham Breeze pada pedagang hari Jumat kemarin. Jika kita lihat broker summary
yang bukan net, terlihat 5 top buyer dan top seller BRIS merupakan broker yang sama. Jadi walaupun transaksi lumayan tinggi hari Jumat kemarin, terlihat hanya pindah-pindah barang antar broker tanpa adanya akumulasi. Jadi terlihat bahwa bandar sengaja menaikkan volume transaksi supaya terlihat bahwa banyak yang membeli saham ini, tapi kenyataannya tidak ada akumulasi. Yang ada malahan apabila kita jadi net, ini distribusi. Coba saya pindah lagi tanggal 11. Terlihat ini distribusi. Jadi asing terus melakukan akumulasi, bandar lokal terus melakukan distribusi pada saham ini. Jadi dari data yang kita dapat, melihat BRIS masih ada peluang untuk naik menuju harga 950. Jadi ada peluang untuk naik mendekati target ini. Tapi teman-teman yang sudah mempunyai saham ini harus hati-hati, ada peluang BRIS untuk dibuat turun minggu depan. Karena bandar sudah melakukan distribusi dalam jumlah besar dan terlihat bandar sengaja memindah-mindahkan barang supaya transaksi terlihat tinggi. Jadi volume terlihat kelihatan tinggi tetapi tidak ada akumulasi. Jadi untuk teman-teman yang kemarin berhasil membeli saham BRIS, siap-siap untuk melakukan take profit apabila terlihat minggu depan BRIS mulai berbalik arah. Sedangkan untuk teman-teman yang baru mau entry untuk saham BRIS, sebaiknya hanya trading jangka pendek. Jadi apabila hari Senin depan BRIS masih melanjutkan kenaikan, teman-teman bisa entry. Tapi saat terlihat mendekati harga 950 mulai turun, sebaiknya take profit dulu. Setelah itu tunggu kembali di harga 800. Lihat apakah BRIS masih bertahan di atas harga 800 atau enggak. Kalau masih bertahan, masih bisa entry. Tapi apabila support di harga 800 lewati, sebaiknya jangan entry dulu. Karena BRIS mulai bergerak downtrend. Apabila teman-teman mau tunggu, bisa tunggu di garis EMA 50 di sekitar harga 660 atau tunggu di support kuat di EMA 150 di sekitar harga 470. Dan saat ini sebaiknya hanya trading jangka pendek. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.